Bagian keempat, matikan dendam sebelum mati. Sahabatku, ada orang yang hidup bertahun-tahun, tetapi hatinya dipenuhi kebencian. Ada yang tidak mau memaafkan, ada yang menyimpan luka, ada yang setiap hari mengingat kesalahan orang lain. Namun pernahkah kita berpikir, bagaimana kalau malam ini kita mati? Apakah dendam itu akan kita bawa ke dalam kubur? Apakah kebencian itu akan menyelamatkan kita? Apakah orang yang kita benci akan ikut masuk ke dalam kubur bersama kita? Tidak, kita akan pergi sendiri. Maka, kalau ada orang yang pernah menyakiti kita, belajarlah memaafkan, bukan karena dia pantas dimaafkan, tetapi karena hati kita pantas mendapatkan kedamaian. Memaafkan bukan berarti membenarkan kesalahan. Memaafkan berarti kita tidak ingin membawa beban kebencian sepanjang hidup. Bayangkan, kita sedang membawa sebuah batu besar. Setiap hari kita bawa, setiap malam kita bawa, kita marah, kita mengingat, kita menangis. Padahal orang yang kita benci mungkin sudah melupakan semuanya. Siapa yang paling lelah? Diri kita sendiri. Maka lepaskan, maafkan, serahkan kepada Allah. Katakan dalam hati, "Ya Allah, aku serahkan luka ini kepadamu. Aku tidak sanggup membalas. Aku tidak ingin hidup dengan kebencian. Aku ingin mati dalam keadaan hati yang tenang. Maka aku memilih untuk memaafkan." Bagian kelima, matikan keakuan. Sahabatku, ada satu hal yang sangat sulit dimatikan dalam diri manusia, yaitu ego. Kita ingin selalu benar, kita ingin selalu dihargai, kita ingin selalu dipuji. Kita ingin orang lain meminta maaf lebih dulu. Kita ingin dianggap paling pintar, paling hebat, paling benar. Namun, belajar mati berarti belajar mengatakan, "Aku bukan siapa-siapa tanpa Allah. Aku tidak kuat tanpa pertolongan Allah. Aku tidak punya apa-apa tanpa pemberian Allah. Aku tidak mampu bernapas tanpa izin Allah. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi 1 menit ke depan tanpa kehendak Allah." Maka, apa yang membuat kita sombong? Bukankah kita hanyalah seorang hamba, datang ke dunia dalam keadaan tidak memiliki apa-apa, dan akan kembali kepada Allah dalam keadaan tidak memiliki apa-apa? Maka jangan terlalu membanggakan diri, jangan terlalu merasa hebat, jangan terlalu sibuk mencari pengakuan manusia, karena pada akhirnya, yang kita cari bukan pengakuan manusia, tetapi ridha Allah. Bagian keenam, belajar mati dengan mengingat kubur. Sahabatku, ada satu tempat yang sering kita lupakan, tempat yang suatu hari nanti akan kita datangi, yaitu kubur. Kita mungkin tidak suka membicarakannya, kita mungkin merasa takut memikirkannya, namun justru karena itulah kita harus mengingatnya, bukan untuk membuat kita putus asa, tetapi untuk membuat kita sadar. Kubur mengajarkan kepada kita bahwa dunia ini sementara. Kubur mengajarkan bahwa tidak ada yang abadi. Kubur mengajarkan bahwa manusia yang sombong dan manusia yang rendah hati akan sama-sama kembali kepada tanah. Orang kaya dan orang miskin sama-sama meninggalkan dunia. Orang terkenal dan orang biasa sama-sama akan menghadapi kematian. Yang membedakan bukan rumahnya, bukan kendaraannya, bukan pakaiannya, bukan jumlah pengikutnya, tetapi imannya, amalnya, ketakwaannya. Maka sebelum kita masuk ke dalam kubur, mari kita perbaiki kehidupan. Sebelum tubuh kita dibungkus kain kafan, mari kita perbaiki hati. Sebelum tangan kita tidak lagi bisa bersedekah, mari kita belajar berbagi. Sebelum lisan kita tidak lagi bisa berbicara, mari kita gunakan lisan untuk berkata baik. Sebelum dahi kita tidak lagi bisa bersujud, mari kita perbanyak sujud, karena kita tidak tahu sujud yang mana yang akan menjadi sujud terakhir kita. Bagian ketujuh, jangan menunda tobat. Sahabatku, mungkin selama ini kita merasa terlalu banyak dosa, kita merasa sudah terlalu jauh, kita malu kembali kepada Allah. Kita berpikir, apakah Allah masih mau menerima saya? Jawabannya, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Selama nyawa masih berada di dalam tubuh, pintu tobat masih terbuka. Maka kalau hari ini kita sadar, bertobatlah hari ini. Kalau hari ini kita sadar bahwa salat kita masih berantakan, perbaikilah hari ini. Kalau hari ini kita sadar bahwa kita sering menyakiti orang, mintalah maaf hari ini. Kalau hari ini kita sadar bahwa kita terlalu mengejar dunia, kembalilah kepada Allah hari ini. Jangan tunggu besok, karena kita tidak pernah tahu apakah kita masih diberikan kesempatan untuk membuka mata esok pagi.
Kematian mengajarkan kita satu hal, jangan menunda kebaikan. Kalau ingin bersedekah, bersedekahlah. Kalau ingin meminta maaf, mintalah maaf. Kalau ingin beribadah, beribadahlah. Kalau ingin kembali kepada Allah, kembalilah sekarang.